UAS bilang nikah beda agama sama saja dengan zina. Abu Janda, secara negara tidak bisa, tapi secara agama bisa. Yang menggunjing dengan ketidaksadaran. Ada orang yang menggunjing itu menganggap gunjingan itu biasa saja, mengerti kalau itu menggunjing, akan tapi menganggap biasa saja, ini bermasalah. Ada lagi orang menggunjing memang ingin menanamkan kebencian. Ini adalah termasuk jenis penyakit silaturahmi yang kedua, yaitu an-namimah, mengadu domba. Jadi penggunjing itu kalau sudah benar-benar berangkat dari hati yang benci, maka gunjingan pun bukan sekedar ingin membicarakan kejelekan orang lain, double dosanya, ingin menanamkan permusuhan dengan orang lain. La yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Pengadu domba tidak akan masuk surga. Pengadu domba tidak akan masuk surga. Nabi mengingatkan, ala ukhbirukum bi afdali, ala akhbirukum bi afdala min darajati as-salati was-siyami was-sadaqati. Apakah kamu ingin aku beritahu, kebetulan kita ini di luar Ramadan ya, apakah kita baru puasa di bulan Ramadan, menjalankan salat di malam-malam Ramadan. Ini ada hadis Nabi, ala ukhbirukum, apakah kamu tidak ingin aku kasih tahu dengan satu amalan yang lebih utama derajatnya daripada melakukan salat, puasa dan sedekah? Bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, kami ingin itu. Lalu Nabi mengatakan, islahu dzatil baini, mendamaikan dua orang yang berisah. Kebalikan daripada mengadu domba nanti. Mendamaikan orang yang berselisih, mendamaikan orang yang bermusuhan. Ini hebat, sampai kalau ada orang habis uangnya untuk mendamaikan orang, dia boleh mengambil zakat setelah itu. Begitu pentingnya. Wa ifsadu wa inna ifsada dzatil baini hiya al-halikatu. Begitu sebaliknya, orang yang mengadu domba, yang merusakkan dua yang saling bersaudara, dia adalah pemangkas agama, pemangkas kemuliaan, tempatnya di neraka jahanam. Maka dari itu, menjadilah anda semua juru-juru damai. Juru-juru damai, jangan berbicara kepada orang lain kecuali kebaikan seseorang. Jangan membicarakan seseorang kecuali kebaikannya. Biarpun kita mengetahui mungkin orang itu adalah punya 100 poin. 100 poin, 99 adalah jelek dan satu yang baik. Kita bisa bicarakan satu yang baik setiap hari dan tidak akan habis. Akan tapi begitulah hati yang busuk. Lihat, ada 99 kebaikan, ada satu kejelekan yang dilihat hanya satu. Kenapa? Memang hati yang busuk. Maka hati yang busuk ini mengerikan. Melihat orang lain dengan merendahkan, muncul sifat menggunjing, kemudian setelah itu akan mengadu domba. Maka dari itu mari kita hindari mengadu domba. Kemudian mengadu domba ini medianya macam-macam. Mungkin mengadu domba kita berbisik dengan si A yang menjadikan si B, berbisik dengan si A tentang si B yang menjadikan si A menjadi marah, atau sebaliknya. Jadi adu domba itu bermacam-macam, termasuk di antara adu domba di zaman sekarang ini dan termasuk gunjingan di zaman sekarang ini adalah anda yang tidak selektif di dalam menggunakan WA dan YouTube. Ini adalah berbahaya sekali. Yang besar, la yadkhul jannatan namam, atau dalam riwayat yang lain qattat, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba, yang suka menjadi batu api kepada orang lain, baik kepada ahli keluarganya, baik kepada jirannya, atau kepada kawan syarikatnya, atau kepada siapa sahaja yang menjadi batu api. Kata Nabi, la yadkhul jannata qattat, tak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba, menjadi batu api kepada orang lain. Alangkah banyaknya di zaman kita sekarang orang yang tidak ambil berat tentang hal-hal yang seperti ini, suka menabur fitnah, suka menimbulkan permusuhan satu kepada yang lain. Kalau di dalam dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Innamal mu'minuna ikhwatun, orang beriman itu bersaudara. Tak kira keturunan siapa, tak kira daripada negeri siapa, tak kira daripada kabilah apa, tak kira daripada apa jantinanya, tak kira daripada, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Damaikanlah kalau dua orang berselisih, bukan dua kampung, bukan dua kelompok, bukan dua golongan, dua orang saja berselisih. Peranan orang lain yang tahu kalau dua orang berselisih, damaikan keduanya.
Pegiat media sosial Perpadi Arya alias Abu Janda angkat suara soal viralnya pernikahan beda agama yang terjadi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam video yang beredar, terlihat seorang perempuan muslimah berhijab menikah di gereja. Terlihat mempelai perempuan bernama Retno mengenakan gaun pengantin dan berjilbab berwarna putih lengkap dengan sebuah buket bunga. Sedangkan mempelai pria yang bernama Hendra menganut agama Katolik mengenakan jas hitam, keduanya diapit oleh seorang pendeta. Abu Janda menyebut nikah beda agama secara negara memang tidak bisa, tapi kata dia secara agama bisa. Menurut Abu Janda, pernikahan Hendra dan Retno di Semarang 5 Maret lalu menunjukkan indahnya keberagaman di Indonesia. Pandangan berbeda diungkapkan penceramah kondang Ustadz Abdul Somad atau UAS dalam tausiahnya pernah menyinggung soal pernikahan beda agama. Dilansir dari kanal YouTube dakwah sang dai, Ustadz Abdul Somad menegaskan jika perempuan menikah dengan laki-laki berbeda agama ataupun sebaliknya sama halnya dengan zina. Lebih jauh, UAS berpesan kepada orang tua untuk menanamkan wawasan agama yang kuat terhadap putri mereka agar nantinya setelah dewasa tidak dengan mudahnya terbuai dengan bujukan raja. Pegiat media sosial Perpadi Arya alias Abu Janda angkat suara soal viralnya pernikahan beda agama yang terjadi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam video yang beredar, terlihat seorang perempuan muslimah berhijab menikah di gereja. Terlihat mempelai perempuan bernama Retno mengenakan gaun pengantin dan berjilbab berwarna putih lengkap dengan sebuah buket bunga. Sedangkan mempelai pria yang bernama Hendra menganut agama Katolik mengenakan jas hitam, keduanya diapit oleh seorang pendeta. Abu Janda menyebut nikah beda agama secara negara memang tidak bisa, tapi kata dia secara agama bisa. Menurut Abu Janda, pernikahan Hendra dan Retno di Semarang 5 Maret lalu menunjukkan indahnya keberagaman di Indonesia. Pandangan berbeda diungkapkan penceramah kondang Ustadz Abdul Somad atau UAS dalam tausiahnya pernah menyinggung soal pernikahan beda agama. Dilansir dari kanal YouTube dakwah sang dai, Ustadz Abdul Somad menegaskan jika perempuan menikah dengan laki-laki berbeda agama ataupun sebaliknya sama halnya dengan zina. Lebih jauh, UAS berpesan kepada orang tua untuk menanamkan wawasan agama yang kuat terhadap putri mereka agar nantinya setelah dewasa tidak dengan mudahnya terbuai dengan bujukan rayu pria yang beda agama. Pegiat media sosial Perpadi Arya alias Abu Janda angkat suara soal viralnya pernikahan beda agama yang terjadi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam video yang beredar, terlihat seorang perempuan muslimah berhijab menikah di gereja. Terlihat mempelai perempuan bernama Retno mengenakan gaun pengantin dan berjilbab berwarna putih lengkap dengan sebuah buket bunga. Sedangkan mempelai pria yang bernama Hendra menganut agama Katolik mengenakan jas hitam, keduanya diapit oleh seorang pendeta. Abu Janda menyebut nikah beda agama secara negara memang tidak bisa, tapi kata dia secara agama bisa. Menurut Abu